Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menjelaskan tentang salah satu alat ukur panjang, yakni jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki rahang. Yang pertama kita buka, ini adalah penguncinya. Nah, ini adalah rahang gesernya. Nah, ini rahang gesernya. Kemudian yang tetap ini adalah sebagai rahang tetapnya. Nah, jangka sorong ini dipergunakan untuk mengukur ketebalan. Nanti kita akan mengukur ketebalan keping ini. Kemudian untuk mengukur diameter. Kemudian untuk termasuk diameter luar, dan juga nanti kita mengukur diameter dalamnya. Dan juga kita bisa mengukur kedalamannya. Baik, sebelum kita pergunakan jangka sorong ini, ada tata cara di dalam menentukan hasil pengukuran jangka sorong ini. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa jangka sorong ini memiliki dua skala. Jadi ada angka-angka atau skala-skala yang ada pada jangka sorong ini. Kemudian kalau kita perhatikan di sini pada rahang gesernya itu ada angka-angka. Ada angka-angka. Nah, ini angka-angka, maka ini adalah sebagai skala nunisnya. Nah, kemudian angka-angka yang ada pada rahang tetapnya ini, pada sampai di sini, ini sebagai skala utamanya. Nah, untuk perlu diketahui bahwa pada jangka sorong skala utamanya ini satuannya adalah sentimeter. Kemudian skala nonisnya atau skala atau angka-angka yang tertera pada rahang gesernya ini satuannya adalah satuan mili. Kemudian yang di atas ini satuan dalam inci. Cara pengukurannya pun juga sama. Baik, cara menentukan hasil pengukurannya adalah yang pertama, misalnya kita ingin mengukur ketebalan keping ini. Pertama kita buka dulu penguncinya, kemudian rahangnya kita geser, kemudian baru kita manfaatkan. Nah, kita jepit seperti ini sehingga tidak ada pergeseran lagi. Kemudian baru kita kunci. Nah, kalau jatuh seperti ini berarti kita harus pasang ulang lagi. Jangan sampai dia jatuh. Kalau jatuh maka akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Nah, kemudian sudah, baru kita kunci. Nah, baru kita tentukan sekarang adalah skala utamanya. Nah, kalau diperhatikan di sini, kita menghitung skala utamanya itu terhitung mulai dari sini. Berapa garis yang berhimpit pada angka 0 pada skala nonius ini. Nah, ini ada angka 0. Nah, kemudian ini adalah skala utamanya. Maka di sini kalau kita hitung, mulai dari sini ini adalah 0,1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tepat pada angka 0. Kalau kita perhatikan di sini tidak tepat pada garis 0, tidak membentuk satu garis, maka jangan kita ambil lebihnya. Kalau kita mengambil lebih, maka pengukuran kita akan berlebihan. Maka kita ambil yang sebelah kiri dari 0-nya, yang paling dekat. Nah, ini dia. Maka ini nilainya adalah 0,5. Sehingga skala utamanya kita tetapkan 0,5. Kemudian nonisnya, untuk menentukan nonisnya, maka kita perhatikan secara teliti dan cermat mana garis pada skala nonis ini yang berhimpit lurus dengan skala utama ini yang berhimpit. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, kalau kita perhatikan, nah, kalau kita lihat
Misalnya pada angka 1 ini masih ada celah. Pada angka 2 itu lurus sekali. Angka 4, 3 masih ada celah. Tidak berhimpit atau tidak membentuk satu garis dengan skala utama dan skala nonisnya. Begitu pula dengan 5, ini tidak lurus, tidak membentuk satu garis lurus. Angka 6 tidak, angka 7 tidak, 8, 9. Kemudian kalau kita perhatikan di sini, maka yang membentuk garis lurus ini adalah angka 2. Maka 2 ini baru kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong. Nah, ketelitian jangka sorong ini adalah 0,1 mili atau 0,01 cm. Sehingga hasil pengukurannya ini ketika terbaca ini adalah 0,5 ditambah dengan 0,02, karena 0,2 dikalikan dengan ketelitiannya ini 0,01 jadi 0,02. Sehingga kalau kita jumlahkan 0,5 ditambah 0,02 maka hasilnya adalah 0,52. Sehingga hasil pengukuran pada ketebalan keping ini, maka bisa kita ketahui bahwa ketebalan keping ini adalah 0,52. Nah, kemudian kita coba mengukur bagaimana cara kita mengukur diameter dari spidol ini. Jadi jangka sorong ini tidak hanya kita pergunakan untuk mengukur ketebalan saja, bisa juga kita mengukur diameter. Ini spidol. Ya, caranya sama. Yang pertama, bendanya kita masukkan ke dalam rahangnya. Kalau terlalu sempit, geser dulu. Kemudian kita masukkan, kemudian kita dorong, ini pendorongnya. Nah, setelah kita dorong, kita jepit. Kemudian baru kita kunci, jangan sampai lepas. Sebab kalau lepas, maka hasil pengukurannya kita pun akan berpengaruh. Nah, ini. Jadi cara membacanya pun juga sama. Pertama kita tentukan skala utamanya dulu, kita lihat. Nah, skala utamanya kita hitung daripada angka 0 ini. Ini skala utama sampai di sini semua. Nah, yang menjadi ukurannya adalah berapa yang terdekat dengan 0 ini. Atau 0 pada skala nonisnya. Kalau kita melihat maka ini skala utamanya adalah ini 1, ini 0,5, maka skala utamanya adalah 1,5. Kemudian baru kita tentukan skala nonisnya. Skala nonisnya kita tentukan dengan mencari garis yang lurus antara skala utama dengan skala nonisnya. Baru angka pada nonisnya itu kita tetapkan sebagai skala nonisnya. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan mulai dari 0 ini tidak mungkin. 1 masih ada celah. 2 lurus sekali. Angka 3 masih ada celah sedikit saja. Angka 4 sudah agak melebar. Angka 5 sudah melebar sekali. Angka 6, angka 7 ini sangat melebar sekali. Maka dari sini sudah kita bisa pastikan dari awal mulai dari 0, 1, 2. Maka skala utamanya yang kita skala nonisnya yang kita ambil adalah 2 ini. Baru dikalikan dengan ketelitian alatnya ini, yakni 0,01. Kemudian hasil pengukurannya kita jumlahkan. Skala utama ditambah dengan skala nonis. Tadi skala utamanya itu adalah 1,5 ditambah dengan 0,02. Ini 2 ini kita kali ketelitiannya 0,01 cm sehingga menjadi 0,02. Baru kita jumlahkan 1,5 ditambah dengan 0,02 maka menjadi 1,52. Nah, ini cara kita mengukur diameter luar. Sekarang kita akan mengukur diameter dalam dari spidol ini. Kita ukur berapa diameter dalamnya ini. Baik, kita lepas terlebih dahulu. Caranya kita buka penguncinya, kita geser. Nah, kemudian untuk mengukur
diameter dalamnya, maka tidak lagi kita menggunakan posisi rahang yang di sebelah sini, tapi kita menggunakan rahangnya posisi di atas. Caranya ini kita balik, kemudian ini kita masukkan. Setelah kita masukkan, baru kita geser ya sampai semampat mungkin sehingga spidol ini tidak bisa bergerak lagi atau tertahan pada alat jangka sorong ini. Kalau sudah, baru ini kita kunci. Ya, sudah terkunci. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukurannya? Cara membaca hasil pengukurannya masih juga sama dengan yang tadi. Ya, pertama kita tentukan skala utamanya, berapa yang terdekat dengan 0 ini pada skala utamanya ini, itu sebagai nilai skala utama. Kemudian nonisnya kita ambil garis yang berhimpit pada skala nonisnya, ini kita tentukan. Baik, kita lihat bersama-sama skala utamanya. Kalau kita perhatikan, ini nilainya adalah, ini lihat di sini nih 1, ini kalau kita lihat, kalau kita ambil 1,1 ini agak lebih, angka posisi 0 masih agak lebih kiri, maka kita ambil skala utamanya adalah 1 walaupun tidak pas 1. Nanti kelebihannya itu akan ditambah lagi dengan skala nonisnya yang menyesuaikan nanti, sehingga hasil pengukuran kita akan pas. Sebab kalau kita ambil 1,1 maka ini agak berlebihan hasil pengukuran kita. Baik, kita tentukan berikutnya, ini skala utamanya adalah 1. Kita tentukan skala nonisnya, kita cek mulai dari 0 tidak berhimpit, angka 1 tidak berhimpit garisnya atau skalanya, angka 2 ini juga tidak berhimpit, kemudian angka 3 juga tidak berhimpit, angka 4 juga tidak berhimpit, 5 tidak berhimpit, 6 tidak berhimpit. Nah, yang berhimpit sudah mulai kita lihat di sebelah sini, angka 7 dan angka 8. Coba diperhatikan. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, yang paling lurus ini adalah pada angka, pada angka 7 ini. Nah, ini 7 lurus sekali. Maka kita tentukan bahwa skala nonisnya adalah 7 dikalikan dengan ketelitian alat, yakni 0,01 menjadi 0,07. Hasil pengukurannya kita jumlahkan, skala utama ditambah dengan skala nonius, sehingga kalau kita hitung menjadi 1 cm ditambah dengan 0,07 cm menjadi 1,07 cm. Nah, ini cara kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Ini kita pergunakan adalah spidol ini. Nah, kemudian kita mengukur kedalaman sekarang. Kita buka dulu rahangnya dan kita geser. Ya, sekarang kita akan mengukur kedalaman daripada spidol ini. Nah, untuk mengukur kedalaman, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya jangka sorong ini Ustadz geser, rahangnya Ustadz geser. Nah, di sini pada ujungnya terjadi penambahan. Nah, ada ekornya di sini, ada penambahan. Nah, ada penambahan. Nah, inilah nanti yang kita gunakan untuk mengukur kedalamannya. Nah, cara membacanya sama seperti kita mengukur ketebalan, kita mengukur diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Baik, kita ukur kedalamannya. Pertama ini kita buka dulu, kita buka, kemudian ini kita masukkan, kemudian ini kita turunkan. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita dapatkan bahwa kedalamannya ukurannya seperti ini. Nah, berapa ukuran seperti ini? Nah, ukurannya adalah sama persis dengan kita membaca jangka sorong ini, hasil pengukurannya. Ini kita kunci dulu supaya tidak bergeser, sebab kalau bergeser maka hasil pengukurannya kita pun tidak akan teliti. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita membaca, menentukan skala utama dan skala nonisnya. Baik, kita lihat skala utamanya berapa. Ingat, skala utama kita tentukan dari berapa yang terdekat dengan 0 pada skala nonisnya.
ya. Kalau kita perhatikan ini nilai skala utamanya ini 1, kemudian ini 0,5, maka skala utamanya adalah ini 1, 0,1, 1,1, 2, 3, 4. Nah, maka skala utamanya adalah 1,4. Kemudian nulisnya kita cari angka skala nulis ini yang berhimpit dengan garis-garis pada skala utama ini. Cari yang berhimpit membentuk garis lurus. Kita lihat 0 masih ada celah. Nah, yang paling pas di sini adalah pada angka 1. Sehingga kita tetapkan 1 ini sebagai nulisnya. Nah, dikalikan dan ketelitiannya 0,01, 1 dikali 0,1 menjadi 0,01. Baru kita jumlahkan dengan skala utamanya. 1,4 ditambah dengan 0,01 menjadi 1,41. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kedalaman daripada spiral ini adalah 1,41. Demikian cara kita menggunakan jangka sorong sebagai alat ukur panjang. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.